Hai semuanya, selamat datang di podcast Eksis, eksplorasi kasus dan isu bisnis. Tempat di mana kita membahas berbagai isu menarik, kontroversial, sensasional, dan mendalam seputar dunia bisnis. Saya Leonardo, dan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu pelanggaran etika bisnis, khususnya dalam kasus manipulasi laporan keuangan. Podcast ini bertujuan untuk memberikan wawasan, inspirasi, dan pembelajaran bagi kita semua, baik dari segi pelaku bisnis, akademisi, maupun masyarakat awam. Semoga dengan diskusi ini kita bisa memahami lebih dalam tentang pentingnya etika dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan dampaknya pada ekonomi global itu bagaimana. Untuk menggali topik ini lebih jauh, saya mengundang seorang narasumber yang merupakan mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di Kota Kendari. Mari kita sambut Kak Amelia, seorang mahasiswi semester 3, jurusan akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Selamat datang Kak Amel. Iya, terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa bertemu dan berbagi di pengetahuan sini. Baik, mari kita mulai podcast kita. Untuk memulainya, mari kita membahas tentang jenis pelanggaran yang terjadi. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi itu, atau yang paling lumrah terjadi itu, manipulasi laporan keuangan. Kak Amel, mungkin nih, boleh bantu dijelasin lebih lanjut mengenai manipulasi laporan keuangan ini, kayak bagaimana, seperti apa sih? Ah, Manipulasi laporan keuangan terjadi ketika pihak yang bertanggung jawab dalam perusahaan sengaja mengubah data keuangan untuk menciptakan gambaran yang lebih baik dari keadaan sebenarnya. Misalnya, perusahaan bisa melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya atau menyembunyikan hutang. Ini seringkali dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pasar agar tetap stabil. Dalam kasus Enron, mereka menggunakan teknik yang disebut mark-to-market accounting yang memungkinkan mereka untuk melaporkan keuntungan di masa depan yang belum terrealisasi sebagai keuntungan saat ini. Menarik banget ya. Lalu, Kamel mungkin apa sih pendapat Anda atau apa yang Anda katakan tentang latar belakang pelanggaran ini? Apa yang biasanya memicu sih perusahaan itu untuk melakukan tindakan keji seperti itu? Mungkin boleh di apa Biasanya, bicara dikit. biasanya tekanan untuk memenuhi target finansial yang tinggi menjadi salah satu alasan utama di dunia bisnis, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Ada ekspektasi yang sangat besar dari para investor dan pemangku kepentingan. Mereka menginginkan hasil yang terus tumbuh dan stabil ketika perusahaan tidak bisa mencapainya secara nyata. Manajemen seringkali tergoda untuk memanipulasi data agar terlihat memenuhi ekspektasi tersebut. Dalam kasus Enron, mereka melakukan hal ini karena ingin mempertahankan harga saham yang tinggi yang akhirnya justru membawa kehancuran. Jadi yang terlibat dalam pelanggaran ini tuh pihak-pihak manajemen perusahaan ya. Tapi nih yang menjadi pertanyaan sekarang, yang dirugikan itu siapa-siapa sih dari tindakan ini? Mungkin Kak Amel boleh dijelasin lagi. Yang paling jelas dirugikan adalah para investor yang membeli saham berdasarkan informasi yang salah. Mereka berharap mendapatkan keuntungan, namun akhirnya mereka mengalami kerugian besar. Selain itu, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut juga menjadi korban. Banyak yang kehilangan pekerjaan mereka ketika perusahaan bangkrut. Bahkan, masyarakat umum yang menaruh kepercayaan pada pasar saham juga terkena dampaknya karena kehilangan kepercayaan terhadap integritas pasar finansial secara keseluruhan. Oh, nggak disangka-sangka ya dampaknya sangat besar banget nih Kamel. Kamel nih, boleh nih dijelasin lebih lanjut apa saja sih dampak yang terjadi setelah pelanggaran ini diungkap ke publik atau bisa dibilang langsung menjadi viral di mana-mana. Dampaknya itu sangat luas, baik di tingkat perusahaan maupun ekonomi global.
Pada tingkat perusahaan, perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan akan kehilangan reputasinya. Dan dalam banyak kasus, mereka akan bangkrut seperti yang terjadi pada Enron. Dampak lainnya adalah penurunan kepercayaan investor terhadap pasar saham yang bisa menyebabkan volatilitas pasar yang lebih besar. Secara ekonomi, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian yang lebih luas dan mempengaruhi stabilitas pasar global. Cukup-cukup. Mungkin sekarang kita boleh bahas nih mengenai solusi dan pencegahannya. Apa sih yang perlu dilakukan agar pelanggaran semacam ini nggak lagi terulang di masa yang mendatang? Menurut Kamel gimana? Apa aja sih yang boleh dilakuin? Yang paling penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan juga harus diaudit oleh auditor independen untuk memastikan integritasnya. Selain itu, pendidikan mengenai etika bisnis bagi para eksekutif dan karyawan sangat penting untuk mencegah mereka tergoda melakukan pelanggaran. Pengawasan oleh regulator juga harus diperkuat dan perusahaan harus dihadapkan pada sanksi yang tegas jika terbukti melakukan kecurangan. Wah, wah, sungguh wawancara yang menarik ya. Terima kasih banyak ya nih Kamel atas wawasan dan penjelasannya yang begitu berharga.